Baik, anak-anakku, sebelum kita memulai belajar, alangkah baiknya kalau kita berdoa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku? Hari ini kita bertemu di pelajaran Bahasa Indonesia bersama Ustadz Coki di sini. Oke, kali ini Ustadz akan membawakan materi tentang laporan pengamatan. Nah, tentunya kalian pasti pernah mendengar tentang laporan pengamatan, ya kan? Sebelum kita memulainya, tentunya kalian pernah berkunjung ke suatu tempat atau mengamati suatu proses. Misalnya saja mengamati suatu proses peternakan sapi, misalnya seperti itu. Atau mungkin juga kalian pernah berkunjung ke suatu tempat, misalnya ke Tugu Monas di Jakarta. Mungkin ada yang pernah ke sana. Nah, sebetulnya apa sih tujuan suatu laporan pengamatan itu? Tujuan suatu laporan pengamatan itu adalah untuk memudahkan kita mencari informasi penting suatu pengamatan. Pengamatannya boleh berupa objek atau mungkin suatu proses gitu ya. Atau misalnya suatu laporan perjalanan itu juga bisa dikategorikan sebagai laporan pengamatan. Nah, tentunya sebelum kalian membuat sebuah laporan pengamatan, ada bagian-bagian yang harus kita cermati agar laporan pengamatan kita ini mudah dipahami. Nah, di sini Ustadz sudah menuliskan bagian-bagian laporan pengamatan. Yang pertama, jangan lupa kita untuk menuliskan judul atau nama kegiatan yang akan dilaporkan. Misalnya, pengamatan proses peternakan sapi, misalnya seperti itu. Terus jangan lupa yang berikutnya adalah mencantumkan nama pembuat laporan, ya. Nama kalian ditulis di situ. Jangan lupa pula untuk menuliskan lokasi pengamatan, waktu pengamatan, tujuan pengamatan, objek pengamatan, dan yang terakhir adalah kesimpulan dari pengamatan yang telah kalian buat. Hal yang penting yang perlu kita ketahui atau yang perlu kita garis bawahi seperti apa ya, dalam membuat laporan pengamatan itu kan ada hal penting ya. Jadi kita perlu cermati agar tidak terlewat. Yang pertama adalah menggunakan kata-kata baku ya. Jadi nanti di bagian selanjutnya Ustadz akan mengajarkan bagaimana cara menggunakan kata-kata baku ya. Jadi tidak sembarangan aja ya. Jadi kata baku itu seperti apa sih? Mungkin di kelas 5 kemarin sudah pernah disinggung mengenai kata baku ya. Terus yang kedua adalah menggunakan kalimat efektif. Nah, ini juga pernah disinggung di kelas 5 nih ya. Jadi kita nggak boleh sembarangan aja menggunakan kalimat yang misalnya tidak efektif itu seperti apa. Nanti kita akan pelajari lebih lanjut di waktu-waktu berikutnya ya. Bersifat fakta. Fakta itu apa sih? Fakta itu berarti sesuai dengan kejadian yang sebenarnya ya, bukan opini. Kalau opini itu kan pendapat. Jadi kalau laporan pengamatannya harus kita mengedepankan fakta, jadi sesuai dengan kondisi di lapangan gitu ya. Nah, di sini Ustadz akan memberikan suatu contoh laporan pengamatan ya. Kita perhatikan di sini nama pengamatnya di sini adalah Ahmad Arifin. Kemudian nama kegiatannya adalah mengamati cara penanaman sayuran secara hidroponik. Lokasinya di kebun sayur Dahlia dan waktu pengamatannya Sabtu 6 April 2020. Kita lanjut. Tujuan pengamatannya apa? Tujuan pengamatannya adalah mengetahui cara penanaman sayuran secara hidroponik. Objek pengamatan berbagai jenis sayuran hidroponik di kebun sayur Dahlia. Lanjut. Dengan hasil pengamatan. Hasil pengamatannya dapat dituliskan di sini. Teknik menanam hidroponik adalah teknik menanam tanpa menggunakan tanah sebagai medianya.
Yang harus diperhatikan adalah ketepatan pemberian nutrisi, intensitas cahaya, dan juga suhu. Nah, ini adalah lanjutannya ya. Di kebun sayur Dahlia terdapat sekitar 38 macam sayuran. Mereka menempati area khusus yang disusun sedemikian rapi gitu ya. Nah, kalian sudah belajar sedikit ya tentang laporan pengamatan ini ya. Jadi membuat laporan pengamatan ini tentu membutuhkan suatu ketelitian dan kerja keras. Sebetulnya nilai-nilai positif itu sudah diterangkan dalam Al-Quran sendiri ya, bekerja keras dan ketelitian itu. Nah, hal itu sesuai dengan ayat Al-Quran, surah At-Taubah ayat 105 yang berbunyi, bekerjalah kamu maka Allah dan Rasulnya serta orang-orang mukmin akan melihat hasil pekerjaanmu itu gitu ya. Jadi kita harus tetap bekerja keras supaya kita mendapat ridho dari Allah. Jadi kita tunjukkan kepada orang-orang Muslim bahwa hasil kita ini akan mendapatkan hasil yang maksimal, hasil yang optimal kalau kita bekerja keras. Nah, sedemikian ininya ya, Islam itu secara lengkap sekali mengatur kehidupan manusia. Jadi kita apapun yang kita lakukan itu sebetulnya mengandung makna positif dalam kehidupan sehari-hari. Oke. Nah, jadi nanti setelah kalian menyimak apa tadi yang Ustadz sampaikan di video singkat itu, ada tugas yang harus kalian kerjakan ya. Nanti juga akan Ustadz sampaikan juga di tugasnya di Google ya. Jadi ini Ustadz tulis di sini juga. Jadi silakan merangkum apa yang telah Ustadz sampaikan di video tadi. Setelah itu kalian membuat sebuah laporan pengamatan pada selembar kertas. Dengan objek pengamatannya terserah kalian, bebas aja ya. Tapi susunannya harus sesuai dengan apa yang Ustadz sampaikan tadi ya. Kemudian setelah kalian tulis dalam selembar kertas itu, kalian unggah hasil laporan pengamatanmu itu di Google Classroom ya. Di Google Classroom nanti Ustadz akan menilai dan mungkin akan memberikan masukan apa sih yang kurang dari laporan pengamatan kalian gitu ya. Oke, demikianlah tadi video pendek ya tentang laporan pengamatan. Ustadz harap kalian paham dengan apa yang Ustadz sampaikan di dalam video tersebut ya. Lain waktu kita akan bertemu lagi dengan materi yang berbeda tentunya. Sekali lagi Ustadz ucapkan terima kasih atas perhatian dan kita belajar bersama-sama hari ini. Semoga mendapatkan nilai tambah dan juga nilai ibadah tentunya. Ustadz akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.